Dia dan pasangannya memang sudah bermasalah guys sejak beberapa waktu sebelumnya. Celtic melihat 1 sampai dengan 6 bulan terakhir, dari 1 sampai dengan 6 bulan terakhir pun dia dan pasangannya sudah bermasalah. Kayak ada yang sangat dominan di sini mau bertindak sesuka hatinya. The Five of Swords itu degil guys, udah tahu salah masih tetap melakukan yang salah-salah yang berkaitan dengan perselingkuhan. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading tentang dia untuk ke-12 zodiak sign di bulan Desember 2024 ya guys. Oke, aku akan upload 3 video untuk hari ini guys. Di segmen tentang dia. Yang pertama, dia dan pasangannya. Yang kedua, dia dan mantannya, dan yang ketiga dia dan selingkuhannya ya. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energy update tentang dia dan pasangannya. Oke. Kamu sedang kepo atau mengintip seseorang guys yang sudah punya pasangan saat ini dan pengen tahu kira-kira apa yang terjadi pada mereka di bulan Desember ini, oke? Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu supaya kita bisa cari tahu, dan mudah-mudahan nanti setelah mendengar pesan ini, mendengar readingan ini guys, rasa ingin tahumu bisa terpenuhi, oke? Aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di-cross akan membahas tentang dia dan pasangannya. Lalu 4 kartu terakhir yang vertikal itu untuk kamu guys. Nasihat untuk kamu tentang menghadapi atau merespon hubungan antara dia dengan pasangannya saat ini yang terbaca di kartu ini nanti ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin. Dan kalau kamu nanti tertarik untuk menonton video extended guys tentang 4 kartu tadi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Mari kita mulai dari oracle-nya dulu. 1 kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Dia dan pasangannya, orang yang sedang difokuskan oleh yang menonton video ini. Hai. Iya, ini dia. Forgiveness. Ada maaf-memaafkan yang terjadi di antara mereka guys, walaupun masih belum lebaran, tapi mereka saling memaafkan katanya di bulan Desember ini. Berarti orang yang sedang kamu fokuskan ini, yang sedang kamu cari tahu bagaimana keadaan dia dengan pasangan sahnya itu lagi ada masalah. Sepengetahuanmu di beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan besar ada pengkhianatan guys, kemungkinan besar ada ya failure in general, dan kamu pengen tahu udah gimana nih kelanjutannya. Bisa nggak mereka, alah udah tahu gua modus lu apa. Bisa nggak mereka berantem kak, ditalak nggak itu bininya, ditalak nggak, cerai nggak gitu. Tapi forgiveness datang di sini dimaafkan ya. Jadi kayak ada yang minta maaf dan kemudian yang salah dimaafkan, atau saling meminta maaf, atau kayak mau melupakan yang lalu-lalu. Itu yang terlihat di antara mereka berdua saat ini. Syukurlah ya guys ya. Iya. Yuk kita lihat kartunya seperti apa. Kalau di Almighty God, kalau the Holy Spirit into this reading, please bless this reading for all zodiac centers to dia dan pasangannya di bulan Desember 2024. Terima kasih. 1, 2. Oke. Untuk kalian yang mungkin masih belum jelas melihatnya, this is forgiveness guys. Nomor 23, forgiveness. Mungkin kamu berurusan sama Taurus. Master number 5 soalnya, Hierophant. Dan Hierophant adalah kartu pernikahan. Bisa jadi orang yang sedang kamu intip ini, yang kamu pengen tahu keadaan dia dengan pasangan sahnya ini adalah orang yang sudah menikah. Jadi pasangan suami istri yang sedang kamu intip saat ini. Oke. Magician. Miracle, keajaiban. Got all the things that this person need ya. This person need to make something becoming true. Ini yang pertama, Six of Wands menang, dan kemudian The Five of Swords. Oke. The Sun fokusnya kemungkinan besar ada anak di sini guys. Anak laki-laki atau anak perempuan yang kelelaki-lelakian, atau anak yang sangat mereka sayangi. Seven of Swords, Five of Pentacles, The Four of Wands ya. Kamu terlihat di sini. Kamu terlihat di sini. Justice. Kemudian The Death, The Page of Cups, ditambah The Ten of Wands. Kayaknya ini perselingkuhan guys, yang saat ini
menonton readingan ini sedang berselingkuh dengan seseorang yang sudah punya pasangan sah. Karena Four of Wands datang di sini dan Hierophant itu bukanlah Four of Wands, itu dua hal yang berbeda ya. Seven of Pentacles, waiting patiently, menunggu dengan sabar, kayak ada yang berkorban dengan sabar, kayak ada yang kayak apa ya, kayak menjaga supaya biar tetap tenang dan kondusif di antara mereka berdua yang sedang kamu fokuskan ini. Kayak ada yang udah berbuat salah dan kemudian agresif dan kemudian pemarah juga mungkin, mau sesuka hatinya karena The Five of Swords ini degil guys. Udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Dan yang satu laginya kayak berusaha untuk menenangkan hatinya, menenangkan dirinya supaya tidak terjadi konflik. Oke. Oke. Kalaupun misalnya saat ini yang kamu fokuskan ini masih belum punya anak, maka ada keinginan atau rencana untuk segera punya anak, atau someone is expecting a baby, kayak ada yang lagi hamil saat ini, karena Sun ini entah kenapa kelihatan seperti anak-anak aku lihat di sini guys. Jadi kalau misalnya sedang hamil demi anak ini, karena aku sedang hamil mungkin, jadi aku ya mencoba untuk menenangkan diri dan bikin suasana kondusif deh. Atau karena sudah ada anak-anak di rumah, jadi aku nggak boleh main sesuka hatiku saja, aku nggak boleh hanya memikirkan diriku sendiri, aku harus mau mengalah. Oke. Atau ya we are expecting baby, kami kayak pengen punya anak begitu, jadi ya ditenang-tenangkan aja, apapun permasalahan yang terjadi di antara kami, aku akan mencoba untuk mengalah. Kayak ada seseorang yang seperti itu saat ini di sini. Oke. Let me do the Seven of Pentacles. Thank you. Magician lagi, oke. Kemudian ditambah the Three of Cups. Ya, ada third party di sini, the Queen of Cups. Berarti guys, pasangan sah dia ini mengetahui bahwa ada perselingkuhan. Three of Cups. Ini laki-laki satu, dua perempuan. Oke. Dan ini berteman kayaknya. Jadi kalau misalnya kamu adalah yang menjadi pihak ketiga, maka pasangan sahnya itu kenal sama kamu. Atau whatever the story is, tapi yang jelas pertengkaran mereka ini berkaitan dengan masuknya pihak ketiga dan kemudian kayak berusaha untuk sabar yang salah seorang, dan yang satu lagi kayak tetap nggak mengakui kesalahan dan kemudian bersikap semaunya saja. Oke. Orang yang sedang kamu fokuskan ini yang bersikap semaunya saja kayaknya, tapi ada kerjasama di antara mereka berdua. Berarti saat ini yang sedang kamu fokuskan ini kayak apa ya, kayak berusaha untuk memahami usaha yang dilakukan oleh pasangannya untuk membuat keadaan mereka berdua tetap tenang. Ya, even keras, tapi kayak nggak mau cari ribut, nggak mau cari masalah deh di bulan Desember ini. Nah, oke. Orang yang sedang kamu fokuskan ini guys, tahu dia salah, tapi tidak mengakui kesalahannya dan tidak ada niatan untuk berhenti dari kesalahannya. That's why the Four of Wands datang di sini. Karena memang ini baunya perselingkuhan, jadi kalau kamulah selingkuhannya, even dia itu guys sedang berusaha baik-baikan atau minta maaf, saling memaafkan dengan pasangannya, dia tuh tetap nggak ada kapoknya gitu untuk berurusan dengan kamu. Oke. Center. Empress, High Priestess. Ya, ada dominasi yang sangat kuat di sini, kayak alpha banget guys. Bisa jadi mungkin dia pengambil keputusan atau penghasil nafkah utama, atau yang pasti intinya kuat deh, very strong, powerful person yang terlihat di sini, yang membuat yang satu laginya itu mau nggak mau harus manut. Oke. The Eight of Cups nggak bisa pergi. High Priestess, Empress. Sudah berkali-kali memang ada keinginan untuk pergi, tapi tetap di bulan Desember ini gak jadi pergi. And this is major arcana guys, ya, divine intervention. Jadi memang pasangan saya ini gak boleh pergi. Berantakan aku lihat hubungan mereka berdua, tapi nggak ada perpisahan ke depannya. Karena itulah Four of Wands muncul di immediate future. Bukan karena nggak bisa, tapi memang it is what it is gitu ya. Kayak memang mereka berdua itu masih ada urusan yang harus dijalankan bersama-sama, dimulai dari Desember ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Oke. Mungkin kamu pernah dengar cerita bahwa mereka ini akan berpisah dari si orang yang sedang kamu fokuskan ini, tapi tidak terjadi perpisahan ya.
Karena itulah kartu tentang justice ini datangnya di kamu, bukan datangnya di mereka. Kalau tadi datangnya di mereka, apalagi di center of the reading, maka ini lain cerita guys. Tapi kartu oracle-nya adalah forgiveness, dan kemudian yang tegaknya adalah the seven of pentacles atau sabar menunggu, karena pasti kebaikan akan memberikan hasil. Begitulah the seven of pentacles ya, waiting for harvesting time. Dan kemudian yang di tengahnya itu empress ditambah high priestess, artinya walaupun mau pergi, nggak jadi-jadi pergi. Dan itu divine intervention ya. Oke, the sun, Death of Swords ya. Jadi kalau misalnya ini cerita tentang anak guys, karena dasar ini pun tentang anak seperti yang aku bilang di awal, ini jadi penghalang. Dan dua-duanya sama-sama merasa terjebak karena anak ini. Oke, jadi kalau ini tentang pregnancy, ada yang sedang hamil, gara-gara hamil aku jadi nggak bisa pergi nih, mengakhiri hubungan ini, atau udah ada anak-anak ini nggak bisa diakhiri, nggak boleh gitu, harus mikirin anak-anak, jangan mikirin diri sendiri ha. Tapi kesannya kayak membebani di awareness, oke? Awareness crowning it doesn't real, jadi sebenarnya tidak membebani, tapi kesannya seolah-olah membebani. Di Desember ini kayak mereka tuh merasa bahwa keadaan tidak memungkinkan untuk masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tanpa mereka sadari, divine intervention ini yang membuat mereka tidak bisa berpisah ya. Oke, strength, kekuatan. Kemudian kartu the four of wands. Four of Wands apapun itu yang tidak berkaitan dengan Hierophant. Dan ini tadi aku bilang Hierophant guys. Jadi Four of Wands itu pacaran, perselingkuhan, poligami, nikah siri, apapun itu yang menjadi kendala di antara mereka berdua karena ada kehadiran pihak lain. Itu kayak hanya membebani pikiran saja, tapi tidak lantas nge-trigger tindakan yang berani untuk mengambil keputusan yang akan mengubah cerita di antara mereka berdua. Nah, jadi hanya panas-panas tai bebek kalau kata mereka guys, kata orang-orang sono. Jadi kalau misalnya lagi bermasalah banget, lagi ada banyak konflik, aku kapan saja bisa pergi, ujung-ujungnya nggak pergi-pergi juga ya, kayak terjebak di sini gitu. Dan ada kaitannya dengan anak. Seven of Swords. Bau manipulasinya masih tinggi banget, keras banget di bulan Desember ini. Seseorang tidak mengungkapkan perasaan yang sebenar-benarnya, dan yang seseorang lagi menyembunyikan banyak rahasia. Kacau balau. Ace of Swords ditambah the Five of Cups, kekecewaan yang disimpan sudah cukup lama. The Three of Swords mengenai perselingkuhan. Tapi guys, ketika the Three of Swords datang di crowning, lagi-lagi aku harus bilang it doesn't real. Jadi saat ini kamu dengan orang yang sedang kamu intipin ini sudah tidak ada hubungan apapun. Ya, peluang terbesarnya begitu karena Three of Swords-nya datangnya di sini. Jadi berarti saat pasangan orang yang sedang kamu fokuskan ini kayak ngerasa lu mah masih ada urusan sama dia, yang dimaksud adalah kamu yang sedang menonton ini. Gua tahu mah kayak gua nggak tahu aja, tapi di adem-ademin hatinya, ditenang-tenangkan, jangan dibikin konflik kayak begitu. Tapi the Three of Swords it doesn't real. So kamu pun kepoin dia saat ini dalam keadaan kamu tidak ada urusan apapun dengan orang yang sedang kamu kepoin ini. Dulunya pernah ada dan akan segera ada lagi aku lihat. Karena Four of Wands-nya datang di immediate future. This is the two of you. Kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan. Apapun selain pernikahan. Itulah the Four of Wands dalam love reading ya. Dia orang akan datang lagi ke kamu. Aku lihat di Desember ini lagi-lagi membawa cerita yang sama tentang masalah yang terjadi antara dia dengan pasangan sahnya. Tapi tetap guys, tidak ada perubahan. Tidak ada perbedaan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Five of Pentacles. Ada masalah keuangan aku lihat di sini yang terjadi di antara mereka berdua ya, pasangan sah ini. Atau ketakutan tentang kelangsungan hubungan ini. Emperor, Ten of Cups. Kayak ada penggunaan uang dengan sembarangan, atau bisa jadi yang dirahasiakan, ditutup-tutupi. Ada seseorang mungkin dia yang menghasilkan uang dan dia pakai uang sesuka hatinya begitu. Nah yang tidak menghasilkan uang mau nggak mau harus lagi-lagi mengelus dada. Nggak seimbang banget yang terjadi di antara mereka berdua ini. But I don't see karmic here guys. Aku nggak ngelihat karena tidak datang kartu justice ya. Kecuali tadi datang justice, the Ten of Swords atau devil. Kemungkinan besar ini karmic relationship. Tapi enggak guys. Hanya saja mereka berdua itu sedang struggle tentang hubungan ini. Dan lagi nggak bisa berpisah. Oke. Kayak ada kebosanan. Dan kemudian terlalu banyaknya masalah yang terjadi di antara mereka berdua membuat masing-masing ngambil jalannya sendiri-sendiri tapi tetap dalam status pasangan sah. Jadi mungkin kalau yang istri ya udah menenang-nenangkan hati begitu ya guys, karena ada anak atau mungkin lagi hamil. Nah yang suami ya gimana caranya biar gua nggak pusing deh ngelihat rumah tangga gue ini lah.
kemana-mana. Dan kemana-mana yang aku maksud adalah the Four of Wands. Dan the Four of Wands ini ada kaitannya dengan kamu, kayak begitu guys. Oke. The Nine of Swords. Orang ini datang dan pergi dalam hidupmu. Pas lagi ada di dekatmu, nggak berapa lama kemudian akan bermasalah. Kenapa? Karena biasanya dia kembali ke kamu itu karena lagi ada masalah. Dia datang atau mendekati kamu itu karena lagi ada masalah dengan pasangan sahnya. Pas dia dan pasangan sahnya about forgiveness guys, atau kayak ada yang dibetulkan di antara mereka berdua, dia akan pergi meninggalkanmu. Jadi kayak maju mundur, datang dan pergi dari hidupmu. Sebentar lagi akan datang di bulan Desember ini, atau mungkin beberapa di antara kalian sudah didatangi ini orang ya. So many plan dari beberapa waktu sebelumnya di recent past tentang kebersamaan kalian. Let's say misalnya nanti kamu tak nikah, aku tak nikahin kamu, aku akan gini gitu, tapi tidak pernah ada satupun yang terwujud. Rencana-rencana yang berkaitan dengan meresmikan Four of Wands tidak pernah terwujud. Sampai dengan 6 bulan ke depan sesuai dengan rentang waktu yang bisa dibaca oleh Celtic ini. Seberapa hebat pun mereka berantem guys, ujung-ujungnya akan saling memaafkan. Walaupun tidak memperbaiki keadaan. I don't see love anymore here. One-sided mungkin ada. Satu orang mungkin mencintai, tapi yang satu lagi itu kelihatan dingin, kayak nggak pengen merespon, kayak nggak pengen lebay-lebayan ya. Maybe there's no more emotion from one side. Dari mereka itu salah satunya udah nggak mau ada emosionan lagi, jadi nggak mau memberikan sedikit perhatian gitu, kayak nggak mau berkorban, nggak. Sesukanya aja deh, salah seorang sesukanya saja, dan yang satu kayak mengelus-mengelus dada. Yang sesukanya inilah yang sedang kamu intip saat ini. Lovers datang bersama the Four of Wands. Ya, ada perselingkuhan yang akan segera terjadi kembali. Aku lihat di sini guys. The Nine of Pentacles atas keinginan pribadi seseorang, dan dia merasa tidak bersalah melakukannya. Kayak gini guys, whatever I wanna do, I will do. Orang yang sedang kamu fokuskan ini benar-benar egois sekali guys. Benar-benar hanya mementingkan dirinya sendiri. Pun yang berkaitan dengan kamu. Jadi kamu pun tahu kalau dia ini egois banget sih gitu ya. Udah ke pasangan sahnya egois, ke gua juga egois. Kenapa sih kayak gitu guys? Karena dominasinya tinggi sekali. Oke. Ada the Nine of Cups muncul di sini atas keinginan sendiri, atas kemauan pribadi. Nine of Pentacles, Nine of Cups, the Lovers datang bersama dengan the Four of Wands ya. Dia akan lebih sering main ke rumah kamu, ke apartemenmu, atau lebih sering ngajak kamu ketemu di mana begitu. Ada hal menyenangkan ketika bersama denganmu dari sisi ini orang guys, dan ya, itu kayak membuat dia melupakan sementara waktu permasalahannya dengan pasangan sahnya. But still tidak ada kepastian mengenai kalian berdua. Oke. Mudah-mudahan nanti nasihat yang ada untuk kamu di 4 kartu yang vertikal ini bisa membantu kamu tentang bagaimana cara menghadapi ini orang yang sangat menyebalkan ini. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe untukmu mengenai situasi antara dia dan pasangannya saat ini yang berkaitan dengan kamu tentunya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading dia dan pasangannya untuk bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.